Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditenta Kurnia Tasya, NIM B03219015. Di sini akan menjelaskan salah satu buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsul Yusuf LNMPD. Dalam buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsul Yusuf LNMPD, di bab ke-9 ini membahas tentang logoterapi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu logoterapi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu atau kenal dulu siapa sih yang mencetuskan logoterapi atau penemu logoterapi itu. Nah, penemu logoterapi sendiri itu adalah Viktor Emil Frankl. Nah, kita harus mengenal dulu riwayat hidup Frankl. Viktor Emil Frankl adalah seorang dokter ahli penyakit syaraf dan jiwa neuropsikiater. Dia terkenal sebagai seorang dokter muda pendiri pusat bimbingan remaja di kota Wina. Dia dilahirkan pada tanggal 25 Maret 1905 di Wina, di kota Austria. Ayahnya adalah seorang Yahudi yang saleh. Pada tahun 1930, dia menerima gelar MD dari Universitas Wina dan kemudian bekerja di klinik neuropsikiatri universitas sampai tahun 1938. Mulai tahun 1938 sampai 1942, dia menjadi spesialis pertama dalam bidang neurologi dan psikiatri yang kemudian menjadi kepala departemen neurologi di Rumah Sakit Yahudi Wina. Selanjutnya kita akan bahas hakikat manusia. Pada logoterapi, tentang manusia dikenal sebagai logopsisologi atau filsafat logoterapi. Menurut logoterapi, hakikat manusia itu adalah satu, manusia merupakan kesatuan utuh dimensi-dimensi ragawi, kejiwaan, dan spiritual. Kemudian yang kedua, manusia memiliki dimensi spiritual, yaitu sumber potensi, sifat, kemampuan, dan kualitas khas insani, seperti hasrat untuk hidup, bermakna, kreativitas, hal nurani, rasa keindahan, keimanan, religiusitas, intuisi, cinta kasih, kebebasan, tanggung jawab, dan rasa humor. Yang ketiga, manusia mampu melakukan self-detachment, yakni kesadaran untuk mengambil jarak terhadap kelemahan atau merencanakan apa yang kemudian akan dilakukannya. Selanjutnya, konsep dasar. Frankl menemukan istilah logoterapi pada tahun 1920. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos dan terapi. Logos berarti makna atau meaning atau rohani spiritual, dapat diartikan sebagai upaya penyembuhan melalui penemuan dan pengembangan makna hidup dengan moto atau terapi thought meaning. Sekarang dikenal menjadi corak psikologi. Logoterapi sendiri dipandang sebagai teori psikoterapi ketiga di Wina setelah psikoanalisis Freud dan psikologi individual Adler. Masing-masing teori ini memiliki fokus utama kajiannya, yaitu fokus psikoanalisis adalah will for pleasure, psikologi individual adalah will for power, dan logoterapi adalah will for meaning. Atau beberapa konsep dasar logoterapi itu menyangkut conscience, kemudian the meaning of life, conscience, dan existential vacuum, dan meaninglessness. Konseling logoterapi dapat diartikan sebagai penerapan asas-asas logoterapi dalam memberikan bantuan psikologis kepada seseorang untuk menemukan serta memenuhi makna serta tujuan hidupnya dengan jalan lebih menyadari sumber-sumber makna hidup. Konseling logoterapi memiliki karakteristik: 1. Jangka pendek, 2.
orientasi masa depan, dan 3 berorientasi pada makna hidup. Sekian penjelasan tentang logoterapi di dalam salah satu buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Sekian, terima kasih.